Kakek tua dan harimau putih raksasa, kisah yang menggetarkan hati. Pernahkah Anda mendengar kisah yang mampu membuat hati kita tersentuh sekaligus kagum? Di video kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah penuh makna tentang seorang kakek tua yang menemukan harimau putih raksasa di tengah hutan. Jangan lupa tonton sampai habis ya, karena cerita ini akan menguras emosi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel kami. Sebelum kita mulai, yuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Dan jangan lupa, tulis sholawat Nabi di kolom komentar sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sebuah desa terpencil yang jauh dari hingar-bingar kota, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Hasan. Desa itu bernama Desa Surya Mukti, dikelilingi oleh hutan lebat yang hampir tidak pernah dijamah oleh manusia modern. Hutan tersebut dikenal sebagai Hutan Mandala, sebuah tempat yang dianggap sakral oleh penduduk setempat. Mereka percaya bahwa hutan itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang menjaga keseimbangan alam. Namun, bagi Pak Hasan, hutan itu bukanlah tempat yang menakutkan. Ia menganggap hutan sebagai sahabat setianya, tempat di mana ia mencari kayu bakar, berburu jamur liar, dan kadang-kadang sekadar mencari ketenangan. Pak Hasan adalah seorang duda tanpa anak. Istrinya, Bu Maryam, telah berpulang 5 tahun yang lalu karena penyakit yang tak mampu diobati. Kehidupan Pak Hasan sederhana. Rumahnya hanya sebuah gubuk kecil dari kayu dengan atap rumbia, tapi di sanalah ia menemukan kedamaian. Setiap pagi, Pak Hasan bangun sebelum subuh, menyalakan api di tungku dapurnya, dan mempersiapkan diri untuk aktivitas hariannya. Ia adalah sosok yang bersahaja, selalu tersenyum kepada siapa saja yang ditemuinya, meski hidupnya penuh dengan keterbatasan. Pagi itu, seperti biasanya, Pak Hasan membawa kapaknya dan sebuah keranjang rotan yang telah usang. Ia memutuskan untuk pergi ke hutan lebih awal dari biasanya. Kayu bakar di rumah tinggal sedikit. Kalau nanti hujan turun, aku tidak punya apa-apa untuk menghangatkan malam, gumamnya kepada diri sendiri. Dengan langkah perlahan tapi pasti, ia mulai memasuki jalur setapak yang biasa ia lewati. Udara pagi terasa sejuk, dengan kabut tipis yang menyelimuti pepohonan. Kicauan burung dan suara gemerisik dedaunan menjadi musik alam yang menemani perjalanannya. Namun, ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Hati Pak Hasan merasa sedikit gelisah. Beberapa hari terakhir, ia mendengar suara gemuruh aneh dari dalam hutan. Suara itu terdengar seperti auman binatang besar, tapi juga bercampur dengan suara yang menyerupai gemuruh air terjun. Meskipun penasaran, ia tidak pernah berani masuk terlalu jauh. Namun hari ini, entah mengapa, langkah kakinya terasa ringan, seolah-olah ada kekuatan yang membimbingnya untuk masuk lebih dalam ke hutan. Setelah berjalan sekitar 1 jam, Pak Hasan tiba di sebuah lokasi yang jarang ia kunjungi. Di sana, sebuah sungai kecil mengalir dengan jernih, airnya memantulkan sinar matahari pagi yang mulai menembus celah-celah daun. Sungai itu memiliki sebuah batu besar di tepinya, yang sering digunakan oleh binatang liar untuk minum atau beristirahat. Pak Hasan memutuskan untuk berhenti sejenak di sana. Ia duduk di atas batu tersebut, mengeluarkan botol air yang dibawanya, lalu meminum beberapa teguk untuk menghilangkan dahaga. Sambil beristirahat, ia memandangi sekitar. Hutan itu terasa begitu hidup. Seekor tupai melompat dari satu cabang ke cabang lainnya, sementara beberapa burung kecil bermain di dekat aliran sungai. Tapi di balik keindahan itu, ada sesuatu yang membuat suasana terasa aneh. Suara gemuruh itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Pak Hasan meletakkan botol airnya, memasang telinga, dan mencoba memahami arah datangnya suara tersebut. Aneh sekali, suara itu tidak seperti suara air terjun, tapi juga bukan suara binatang biasa, pikirnya. Ia berdiri dan memperhatikan sekelilingnya dengan saksama. Hatinya mulai diliputi rasa penasaran yang lebih besar daripada rasa takut. Suara itu terdengar lagi,
Kali ini lebih keras, seperti panggilan yang tak bisa diabaikan. Baiklah, aku harus mencari tahu apa yang terjadi, katanya pelan, seolah berbicara kepada pohon-pohon di sekitarnya. Dengan hati-hati, Pak Hasan melanjutkan perjalanannya. Ia mengikuti arah suara gemuruh tersebut, yang membawanya ke jalur yang semakin sulit dilewati. Ranting-ranting pohon dan semak belukar menjadi hambatan, namun Pak Hasan tetap melangkah dengan tekad yang kuat. Di tengah perjalanan, ia merasa seperti diawasi. Namun, setiap kali ia menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa selain pepohonan dan bayangan mereka yang bergerak karena angin. Perasaan itu semakin kuat ketika ia tiba di sebuah area yang penuh dengan pohon-pohon tinggi yang daunnya rimbun. Di sana, sinar matahari hampir tidak bisa menembus, membuat suasana terasa lebih gelap meski masih pagi. Pak Hasan berhenti sejenak untuk mengatur napas. Ia menyadari bahwa jalur ini tidak pernah ia lewati sebelumnya. Sepertinya aku sudah terlalu jauh. Tapi suara itu seperti memanggilku untuk terus maju, ujarnya dalam hati. Saat ia melangkah lebih dalam, ia melihat sesuatu yang mencurigakan di kejauhan. Sebuah gua besar tersembunyi di balik semak belukar dan dedaunan yang lebat. Gua itu tampak tidak biasa. Mulutnya besar dan gelap, seolah-olah menyimpan rahasia yang tak terungkap. Pak Hasan merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Mungkinkah suara itu berasal dari sini? Pikirnya. Dengan perlahan, Pak Hasan mendekati gua tersebut. Semakin dekat, semakin ia merasakan hawa dingin yang keluar dari dalamnya. Udara di sekitar gua terasa berbeda, seperti ada energi tak kasat mata yang menguasai tempat itu. Ia berhenti di depan mulut gua, mencoba mengintip ke dalam. Namun, gua itu terlalu gelap untuk bisa melihat apapun. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, ia melihat sepasang mata bersinar. Mata itu besar, berwarna kuning keemasan, menatapnya tanpa berkedip. Pak Hasan merasa tubuhnya membeku. Namun, alih-alih merasa takut, ia justru merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Sesuatu yang membuatnya tidak bisa berpaling. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara gemetar. Mata itu semakin mendekat, dan dari dalam gua, keluarlah seekor makhluk yang membuat Pak Hasan terperangah. Itu adalah seekor harimau putih, namun ukurannya jauh lebih besar dari harimau biasa. Tubuhnya berotot, bulunya putih bersih seperti salju, dan garis-garis hitam di tubuhnya tampak seperti lukisan alam yang sempurna. Harimau itu berdiri di depan Pak Hasan, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Pak Hasan merasa tidak mampu bergerak. Namun anehnya, ia tidak merasa takut. Ada sesuatu dalam tatapan harimau itu yang membuatnya merasa tenang. Harimau itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Sebaliknya, ia duduk di depan Pak Hasan dengan tenang, seperti sedang menunggu sesuatu. "Apa yang kau inginkan dariku, wahai makhluk Allah?" tanya Pak Hasan dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Harimau itu tidak menjawab, tentu saja. Namun, ia menggerakkan kepalanya ke arah belakang, seolah memberi isyarat kepada Pak Hasan untuk mengikutinya. Pak Hasan bingung. Apakah ia harus mengikuti makhluk sebesar ini ke dalam gua yang gelap? Tapi di sisi lain, ia merasa ada kekuatan yang memaksanya untuk mempercayai harimau tersebut. Dengan langkah ragu, ia mengikuti harimau itu masuk ke dalam gua. Di dalam gua, suasana berubah drastis. Cahaya alami dari celah-celah di atas gua menerangi bagian dalamnya, menciptakan pemandangan yang luar biasa indah. Pak Hasan melihat sebuah mata air yang mengalir jernih, dikelilingi oleh bebatuan yang berkilauan seperti kristal. Harimau itu berjalan menuju mata air tersebut, lalu berhenti di samping sebuah benda misterius. Pak Hasan mendekat, dan ia melihat sebuah kitab tua dengan tulisan Arab kuno yang tergeletak di atas batu. Pak Hasan berdiri terpaku di dalam gua itu, matanya masih tertuju pada kitab tua yang berada di atas batu. Cahaya dari celah-celah dinding gua jatuh tepat pada kitab tersebut, membuatnya tampak seolah-olah bersinar dengan keagungan yang sulit dijelaskan. Tubuh Pak Hasan terasa gemetar, bukan karena takut,
melainkan karena rasa takjub yang mendalam. Ia merasa bahwa keberadaannya di tempat itu bukanlah sebuah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang melampaui logika manusia biasa. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Harimau putih itu tetap duduk di dekat kitab tersebut, tidak bergerak sedikitpun. Tatapan matanya tetap tenang, seolah sedang menunggu Pak Hasan untuk melakukan sesuatu. "Apakah ini untukku?" tanya Pak Hasan pelan, meskipun ia tahu bahwa harimau itu tidak akan menjawab. Namun, tatapan harimau tersebut terasa begitu dalam, seperti memberikan jawaban tanpa kata-kata. Dengan perlahan, Pak Hasan mendekati batu tempat kitab itu berada. Ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tempat itu semakin terasa kuat, namun anehnya, hawa itu memberikan rasa nyaman, bukan rasa takut. Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah dari kitab tersebut, Pak Hasan berhenti. Ia merasa harus menunjukkan rasa hormat sebelum menyentuh benda itu. Dengan penuh keyakinan, ia mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, suaranya terdengar pelan, namun menggema di dalam gua yang sunyi. Setelah itu, ia mengulurkan tangannya dan menyentuh kitab tersebut. Ketika jari-jarinya menyentuh permukaan kulit kitab yang sudah tua itu, ia merasakan semacam energi hangat yang mengalir dari kitab itu ke tubuhnya. Energi itu membuatnya merasa damai dan tenang, seolah-olah segala beban hidup yang selama ini ia rasakan perlahan menghilang. Dengan hati-hati, Pak Hasan membuka lembar pertama kitab itu. Tulisan Arab yang indah memenuhi halaman tersebut, tetapi tulisan itu terlihat berbeda dari tulisan Arab yang biasa ia lihat di Al-Quran atau buku-buku agama. Tulisan itu seperti mengandung cahaya, berkilauan samar di bawah sinar matahari yang menembus celah gua. Pak Hasan mencoba membaca tulisan itu, namun ia menyadari bahwa ini adalah bahasa yang tidak ia pahami sepenuhnya. Meski begitu, ia merasakan makna dari tulisan tersebut seperti langsung masuk ke dalam hatinya, tanpa perlu diterjemahkan. Harimau putih itu tetap duduk diam, namun tatapannya tidak lepas dari Pak Hasan. Kehadiran harimau tersebut tidak lagi membuat Pak Hasan merasa takut. Sebaliknya, ia merasa harimau itu seperti penjaga kitab ini, memastikan bahwa hanya orang yang layak yang dapat membacanya. Subhanallah, gumam Pak Hasan. Ia merasa seperti sedang berada dalam dimensi yang berbeda, di mana waktu terasa berhenti. Setiap kata yang ia baca dari kitab itu seolah-olah membawa pesan khusus untuk dirinya. Pesan tentang kasih sayang, kebijaksanaan, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Pak Hasan terus membaca kitab itu selama beberapa saat. Semakin lama ia membaca, semakin ia merasa hatinya terbuka. Ia teringat akan kehidupannya selama ini, tentang kehilangan istrinya, kesendiriannya, dan perjuangannya untuk bertahan hidup. Semua itu kini terasa kecil dibandingkan dengan kebesaran makna yang ia temukan dalam kitab tersebut. Ia menyadari bahwa hidupnya adalah bagian dari rencana besar yang telah Allah tetapkan, dan bahwa segala kesulitan yang ia alami adalah cara Allah untuk mendidiknya menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah beberapa waktu, Pak Hasan menutup kitab itu dengan hati-hati. Ia mengusap sampulnya, seolah-olah sedang mengucapkan terima kasih kepada kitab tersebut atas pelajaran yang telah diberikan. Namun, ia belum sepenuhnya mengerti mengapa ia dipertemukan dengan benda ini. "Apa maksud dari semua ini?" tanyanya, kali ini kepada harimau putih yang masih diam di tempatnya. Harimau itu hanya menatapnya dengan tenang, kemudian berdiri perlahan. Dengan gerakan anggun, harimau itu berjalan mendekati mata air di tengah gua. Pak Hasan memperhatikan gerakan harimau itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ketika harimau itu berhenti di dekat mata air, ia menundukkan kepala, seolah-olah sedang minum. Namun, Pak Hasan merasa ada makna yang lebih dalam dari tindakan tersebut. Ia mendekati mata air itu, dan saat ia sampai di dekatnya, ia bisa melihat betapa jernihnya air tersebut. Air itu tidak hanya memantulkan bayangan dirinya, tetapi juga memancarkan cahaya yang lembut, seperti cahaya bulan di malam hari. Pak Hasan meraup air itu dengan tangannya dan meminumnya.
Rasanya begitu segar dan murni, seperti tidak pernah terkontaminasi oleh apapun. Setelah meminumnya, ia merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, dan pikirannya menjadi lebih jernih. Ia merasa seolah-olah segala rasa lelah dan sakit yang pernah ia rasakan menghilang dalam sekejap. Ia kemudian membasuh wajahnya dengan air tersebut, dan dalam sekejap, ia merasa seperti orang yang benar-benar baru. Setelah selesai minum, Pak Hasan kembali menatap harimau putih itu. Harimau tersebut kini berdiri tegap, menatapnya dengan sorot mata yang penuh kebijaksanaan. Pak Hasan merasa bahwa pertemuannya dengan makhluk luar biasa ini adalah bagian dari takdirnya. Ia mengingat kembali semua cerita lama yang pernah ia dengar dari penduduk desa tentang harimau putih, yang konon katanya adalah penjaga hutan dan pembawa pesan dari dunia gaib. Namun, Pak Hasan tidak merasa bahwa harimau ini adalah sekadar makhluk gaib. Baginya, harimau ini adalah tanda kebesaran Allah yang mengatur segalanya dengan sempurna. Harimau itu kemudian melangkah keluar dari gua, meninggalkan Pak Hasan sendirian di dalamnya. Namun, sebelum harimau itu benar-benar menghilang, ia menoleh sekali lagi, seolah ingin menyampaikan pesan terakhir. Pak Hasan mengangguk, seolah memahami isyarat tersebut. "Terima kasih, wahai makhluk Allah," katanya pelan, meskipun ia tahu bahwa harimau itu mungkin tidak mengerti bahasa manusia. Setelah harimau itu menghilang di balik pepohonan, Pak Hasan duduk kembali di dekat kitab tersebut, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Selama beberapa jam berikutnya, Pak Hasan duduk di sana, merenungkan segala hal yang telah ia alami. Ia merasa bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Kitab itu, harimau putih itu, dan mata air tersebut adalah bukti nyata bahwa Allah selalu memberikan tanda-tanda kepada hambanya yang mau merenung dan mencari kebenaran. Pak Hasan memutuskan untuk membawa kitab itu pulang, namun dengan hati-hati. Ia merasa bertanggung jawab untuk menjaga kitab tersebut, seperti harimau putih yang sebelumnya menjaganya. Ketika ia keluar dari gua, ia merasa bahwa hutan di sekitarnya tampak berbeda. Pepohonan tampak lebih hidup, suara burung terdengar lebih merdu, dan udara terasa lebih segar. Ia merasa seolah-olah telah memasuki dunia yang baru, meskipun ia tahu bahwa ia masih berada di hutan yang sama. Dengan langkah perlahan, ia berjalan kembali menuju rumahnya, membawa kitab itu dengan penuh rasa hormat. Dalam hatinya, ia berjanji untuk mencari tahu lebih banyak tentang kitab tersebut, dan untuk mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya. Saat Pak Hasan kembali ke jalur yang biasa ia lewati di hutan, suasana terasa berbeda. Langkah kakinya terasa ringan, meskipun keranjang rotannya kini tidak lagi berisi kayu bakar, melainkan kitab tua yang baru saja ia temukan. Udara hutan yang segar, disertai cahaya matahari yang menembus dedaunan, seakan menyambutnya dengan kehangatan. Namun, di dalam hatinya, ada banyak pertanyaan yang terus berputar. Siapa sebenarnya harimau putih itu? Mengapa ia dipertemukan dengan kitab tersebut? Dan yang terpenting, apa yang harus ia lakukan sekarang? Ketika ia keluar dari hutan dan mulai mendekati desanya, suara-suara kehidupan mulai terdengar, anak-anak bermain di kejauhan, suara ayam berkokok, dan tawa ibu-ibu yang sedang menumbuk padi di lumbung. Suasana desa yang sederhana dan damai itu memberikan rasa nyaman. Namun Pak Hasan merasa seperti dirinya telah berubah menjadi seseorang yang berbeda. Ia membawa sesuatu yang menurutnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi mungkin juga untuk orang-orang di sekitarnya. Di perjalanan, Pak Hasan bertemu dengan tetangganya, Pak Karto, yang sedang berjalan ke sawah. Pak Karto menatap Pak Hasan dengan ekspresi penasaran. "Pak Hasan, dari mana pagi-pagi sudah masuk hutan? Bawa apa itu?" tanyanya sambil menunjuk keranjang rotan yang ditutup kain. Pak Hasan tersenyum, mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. "Ah, cuma menemukan sesuatu yang menarik, Pak Karto. Mungkin nanti saya ceritakan kalau sudah waktunya," jawabnya singkat. Pak Karto mengangguk, meski tampak masih penasaran, lalu melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah,
Pak Hasan langsung meletakkan keranjang itu di atas meja kayu tua di sudut ruangan. Rumahnya kecil dan sederhana, dengan hanya 2 ruangan, satu untuk tidur dan satu lagi sebagai dapur sekaligus ruang tamu. Ia duduk di kursi bambu yang sudah usang, mencoba merenungkan apa yang harus ia lakukan dengan kitab ini. Sinar matahari yang masuk melalui celah dinding bambu menerangi kitab itu, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa benda ini memiliki arti yang sangat penting. Pak Hasan membuka kitab itu sekali lagi, kali ini dengan lebih tenang. Ia menelusuri halaman-halamannya satu persatu, meskipun ia tidak memahami sepenuhnya isi tulisan tersebut. Namun, di balik ketidakpahamannya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia membaca tulisan itu, hatinya menjadi lebih tenang, pikirannya lebih jernih, dan beban hidupnya terasa semakin ringan. Ia merasa seperti sedang diajarkan sesuatu, meskipun tanpa kata-kata langsung. Sambil membaca, ia teringat akan pesan-pesan sederhana yang sering diajarkan oleh almarhum istrinya, Bu Maryam, tentang pentingnya bersyukur dan percaya kepada Allah. Ia mulai menyadari bahwa kitab ini mungkin adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini ia panjatkan. Doa tentang bagaimana caranya menjalani hidup dengan lebih baik, bagaimana mengatasi kesedihan, dan bagaimana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ia merasa bahwa dirinya telah dipilih untuk menjaga sesuatu yang sangat berharga, meskipun ia belum sepenuhnya memahami tanggung jawab tersebut. Hari-hari berikutnya, Pak Hasan menghabiskan waktunya dengan mempelajari kitab itu. Ia membaca setiap lembar dengan penuh perhatian, mencoba menangkap makna di balik tulisan-tulisan kuno tersebut. Meski ia bukan seorang ulama atau ahli kitab, ia merasa bahwa Allah memberikan pemahaman kepadanya secara perlahan. Setiap kali ia membaca, ia mendapatkan wawasan baru tentang kehidupan, hubungan manusia dengan alam, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia material dan spiritual. Namun, Pak Hasan juga merasa bahwa dirinya tidak bisa memikul tanggung jawab ini sendirian. Ia mulai berpikir untuk berbicara dengan seseorang yang mungkin bisa membantunya memahami kitab ini lebih dalam. Ia teringat akan Pak Haji Miftah, seorang tokoh agama di desa itu yang dikenal sebagai orang yang bijaksana dan memiliki pengetahuan luas tentang agama dan kitab-kitab kuno. Namun, Pak Hasan ragu. Bagaimana jika kitab ini dianggap sesuatu yang aneh atau bahkan berbahaya? Bagaimana jika orang-orang tidak mempercayai ceritanya? Malam itu, Pak Hasan berdoa dengan khusyuk. Ia memohon petunjuk kepada Allah tentang apa yang harus ia lakukan. Dalam doanya, ia meminta keberanian untuk melangkah, kejelasan dalam memahami tugasnya, dan perlindungan dari segala hal yang mungkin membahayakannya. Setelah selesai berdoa, ia merasa hatinya lebih tenang. Ia memutuskan bahwa esok hari ia akan menemui Pak Haji Miftah dan menceritakan segala yang telah terjadi, meskipun ada risiko orang lain mungkin tidak mempercayainya. Keesokan paginya, Pak Hasan membawa kitab itu ke rumah Pak Haji Miftah, yang terletak di ujung desa. Rumah itu sederhana, namun selalu ramai dengan orang-orang yang datang untuk belajar atau berkonsultasi tentang masalah kehidupan. Ketika Pak Hasan tiba, ia disambut dengan hangat oleh Pak Haji Miftah. "Assalamualaikum, Pak Hasan. Ada apa pagi-pagi sudah ke sini? Silakan masuk," ujar Pak Haji dengan senyumnya yang ramah. Pak Hasan masuk dan duduk di tikar yang sudah disediakan. Ia membuka percakapan dengan menceritakan pengalamannya di hutan, tentang harimau putih dan kitab yang ia temukan. Pak Haji Miftah mendengarkan dengan seksama, tidak sekalipun menyela cerita Pak Hasan. Setelah Pak Hasan selesai bercerita, Pak Haji mengambil kitab itu dan memperhatikan dengan seksama. "Subhanallah," gumamnya pelan, "kitab ini bukan kitab biasa, Pak Hasan. Tulisan ini seperti berasal dari zaman kuno, mungkin dari para wali atau ulama terdahulu." Pak Haji Miftah kemudian membaca beberapa halaman dengan cermat. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami isi kitab tersebut, ia merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan Pak Hasan, ketenangan dan kedamaian. "Pak Hasan, ini adalah amanah besar.
Saya rasa Allah telah memilih Bapak untuk menjaga kitab ini dan mungkin menyampaikan pesan-pesan di dalamnya kepada orang lain, ujar Pak Haji dengan suara penuh keyakinan. Percakapan mereka berlangsung hingga siang hari. Pak Haji Miftah memberi nasihat kepada Pak Hasan untuk menjaga kitab itu dengan baik, namun juga untuk tetap rendah hati dan tidak sombong atas apa yang telah ia alami. Ingat, Pak Hasan, ini bukan tentang kita. Ini tentang Allah dan bagaimana kita bisa menjalankan tugas yang diberikannya dengan sebaik mungkin, kata Pak Haji. Pak Hasan mengangguk, merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang dapat membantunya menjalani tugas ini. Pak Hasan kembali ke rumah dengan perasaan yang lebih ringan. Ia merasa bahwa ia tidak lagi sendirian dalam menjalani tanggung jawab ini. Ia mulai memikirkan bagaimana cara terbaik untuk menggunakan kitab ini, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Dalam benaknya, ia teringat akan banyak orang di desanya yang membutuhkan bimbingan, yang mungkin bisa mendapatkan manfaat dari pesan-pesan dalam kitab ini. Hari itu, Pak Hasan memutuskan untuk tidak hanya menjadi penjaga kitab, tetapi juga pembawa pesan kebaikan. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan masih banyak hal yang harus ia pelajari. Namun, dengan kehadiran kitab itu dan dukungan dari orang-orang seperti Pak Haji Miftah, ia merasa yakin bahwa ia akan mampu menjalani tugas ini dengan sebaik-baiknya. Hari demi hari, hidup Pak Hasan berubah secara drastis. Ia tidak lagi hanya seorang kakek tua yang hidup sendirian di pinggir desa. Kitab itu menjadi bagian penting dalam rutinitasnya. Setiap pagi, setelah sholat subuh, ia membuka kitab tersebut dan mencoba memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Meski ia tidak bisa membaca semua tulisan dengan sempurna, ia merasa seperti diberi petunjuk langsung melalui hatinya. Setiap lembar kitab itu seperti berbicara kepadanya, memberikan jawaban atas berbagai persoalan hidup yang selama ini ia pikirkan. Pak Hasan mulai memperhatikan perubahan kecil namun berarti dalam dirinya. Ia menjadi lebih sabar dalam menghadapi segala situasi. Ketika anak-anak kecil di desa bermain terlalu dekat dengan rumahnya dan tanpa sengaja merusak pagar bambunya, ia tidak lagi marah. Sebaliknya, ia tersenyum dan membantu mereka memperbaiki kerusakan itu. Ia juga mulai sering memberikan nasihat kepada orang-orang yang datang padanya, meskipun ia tidak pernah menyebutkan tentang kitab itu kepada siapapun kecuali Pak Haji Miftah. Keberadaan kitab itu juga membuatnya lebih peka terhadap alam sekitarnya. Ia mulai memperhatikan burung-burung yang berkicau di pagi hari, angin yang berhembus lembut, dan gemericik air sungai yang mengalir di dekat desanya. Semua itu kini terasa seperti bagian dari sebuah harmoni yang lebih besar, yang sebelumnya tidak ia sadari. Dalam hatinya, ia merasa bersyukur kepada Allah karena telah memberinya kesempatan untuk mengalami semua ini. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Suatu hari, salah satu warga desa, Pak Darman, mendengar kabar bahwa Pak Hasan sering berbicara dengan Pak Haji Miftah tentang sesuatu yang misterius. Pak Darman, yang dikenal suka mencampuri urusan orang lain, merasa penasaran dan mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia bahkan mencoba mengintip ke dalam rumah Pak Hasan saat kakek itu sedang pergi ke hutan. Ketika ia melihat sebuah kitab tua yang diletakkan di atas meja, ia langsung merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa tentang benda itu. Pak Darman mulai menyebarkan cerita di desa, mengatakan bahwa Pak Hasan memiliki kitab sakti yang bisa memberikan kekuatan atau ilmu gaib. Kabar itu segera menyebar, dan banyak warga desa mulai membicarakan Pak Hasan di belakangnya. Beberapa dari mereka merasa kagum, sementara yang lain merasa curiga dan takut. Pak Hasan, yang tidak tahu apa-apa tentang rumor itu, melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia tidak menyadari bahwa keberadaan kitab itu mulai menarik perhatian yang tidak diinginkan. Ketika suatu pagi beberapa warga desa mendatanginya dengan pertanyaan-pertanyaan aneh, Pak Hasan mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka bertanya apakah benar ia memiliki kitab sakti yang bisa mendatangkan keberuntungan atau menyembuhkan penyakit. Pak Hasan menjawab dengan jujur bahwa kitab itu bukan untuk tujuan-tujuan semacam itu,
melainkan untuk membawa pemahaman dan kebijaksanaan. Namun, sebagian warga tidak percaya, dan beberapa dari mereka bahkan mulai memandangnya dengan rasa curiga. Ketegangan di desa mulai meningkat ketika seorang pemuda, Budi, jatuh sakit parah. Keluarganya, yang mendengar tentang kitab Pak Hasan, memutuskan untuk meminta bantuannya. Mereka datang ke rumahnya sambil membawa Budi yang terbaring lemah di atas tandu. "Pak Hasan, tolonglah anak kami. Kami mendengar bahwa kitab Anda memiliki kekuatan untuk menyembuhkan," kata ayah Budi dengan suara memelas. Pak Hasan tertegun. Ia merasa tidak pernah mengklaim hal semacam itu, tetapi ia juga tidak tega menolak permintaan keluarga tersebut. Pak Hasan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sederhana. Ia berdoa kepada Allah untuk kesembuhan Budi, dengan hati yang penuh harapan. Ia tidak menggunakan kitab itu secara langsung, karena ia tahu bahwa kitab itu bukanlah benda ajaib, melainkan sumber kebijaksanaan yang harus dipahami dengan hati-hati. Setelah berdoa, ia meminta keluarga Budi untuk membawa pemuda itu ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Beberapa hari kemudian, Budi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Keluarganya menganggap ini sebagai keajaiban yang berasal dari doa Pak Hasan. Kabar tentang kesaktian Pak Hasan semakin menyebar, dan semakin banyak orang yang datang kepadanya dengan harapan mendapatkan bantuan. Pak Hasan merasa terjebak. Ia tidak ingin menolak orang-orang yang membutuhkan, tetapi ia juga tidak ingin mereka salah paham tentang kitab itu. Di tengah situasi yang semakin rumit, Pak Hasan kembali menemui Pak Haji Miftah untuk meminta nasihat. "Pak Haji, saya merasa bingung. Orang-orang mulai berpikir bahwa kitab ini adalah sumber kekuatan ajaib. Saya takut mereka terlalu bergantung pada benda ini, padahal semua itu adalah kehendak Allah," katanya dengan nada cemas. Pak Haji Miftah mengangguk, memahami kegelisahan Pak Hasan. "Pak Hasan, kitab itu adalah amanah, tetapi cara kita menjelaskan dan menyikapi amanah tersebut juga penting. Kita harus mengingatkan orang-orang bahwa semua yang terjadi adalah karena kehendak Allah, bukan karena benda atau manusia," jawab Pak Haji dengan tenang. Pak Haji Miftah kemudian mengusulkan agar mereka mengadakan sebuah pengajian di desa, di mana Pak Hasan dapat berbicara kepada warga tentang pengalaman spiritualnya tanpa secara langsung menyebutkan kitab itu. Pengajian itu diharapkan dapat menjadi cara untuk mengedukasi warga tentang pentingnya iman dan doa, serta untuk meluruskan kesalahpahaman yang telah berkembang. Pak Hasan setuju dengan usulan itu, meskipun ia merasa gugup karena tidak terbiasa berbicara di depan banyak orang. Ketika hari pengajian tiba, warga desa berkumpul di masjid. Pak Hasan, dengan bimbingan Pak Haji Miftah, menceritakan kisahnya di hutan, pertemuannya dengan harimau putih, dan pelajaran-pelajaran yang ia dapatkan dari kitab tersebut. Namun, ia menekankan bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah, dan bahwa manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Kitab ini bukanlah alat ajaib. Ini adalah petunjuk, tetapi kita harus tetap bergantung kepada Allah dalam segala hal, katanya dengan suara penuh keyakinan. Pengajian itu memberikan dampak yang besar bagi warga desa. Banyak dari mereka yang awalnya curiga atau salah paham kini, mulai mengerti maksud sebenarnya dari keberadaan kitab itu. Mereka menyadari bahwa kitab tersebut bukanlah benda sakti, melainkan sebuah simbol kebijaksanaan yang harus dihormati dan dipahami dengan hati yang tulus. Pak Hasan merasa lega. Ia merasa bahwa tanggung jawabnya sebagai penjaga kitab ini menjadi lebih ringan, karena kini ia tidak lagi sendirian. Setelah pengajian itu, hubungan Pak Hasan dengan warga desa semakin erat. Banyak yang datang kepadanya bukan lagi untuk meminta keajaiban, tetapi untuk mendengarkan nasihat dan berbagi cerita. Pak Hasan merasa bahwa ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya, menjadi penghubung antara kitab itu dan orang-orang di sekitarnya, sambil terus belajar dan mendekatkan diri kepada Allah. Di suatu malam yang tenang, Pak Hasan duduk sendirian di beranda rumahnya. Ia memandangi langit yang dipenuhi bintang-bintang, merasa bersyukur atas semua yang telah terjadi. Ia sadar bahwa perjalanan hidupnya masih panjang,
Tetapi ia yakin bahwa dengan petunjuk Allah, ia akan mampu menghadapi segala tantangan. Dalam hatinya, ia berdoa agar kitab itu tetap menjadi sumber kebaikan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Masya Allah, betapa indahnya kisah ini, sahabat. Harimau putih itu adalah simbol dari kebijaksanaan dan kasih sayang Allah yang diturunkan kepada hambanya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami terus bisa berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan terakhir, tulis sholawat Nabi di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.